Ternyata tanpa skenario enggak sih gitu? Enggak ya. Ternyata berbeda. Mu'alaf itu menurut pengertian saya adalah orang-orang yang dilunakkan, dibukakan hatinya. Ketika sudah lunak, dibukakan hatinya untuk Allah, untuk Islam gitu, untuk menjadi tauhid yang benar-benar tauhid. Jadi satu, benar-benar satu Tuhannya gitu, bukannya berapa dalam satu, satu dalam berapa, tetapi benar-benar esa ahad satu gitu. Mil. Tek 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Dan bertemu lagi di channel Asyiknya Belajar Islam. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafasnya, rileks, tenang. Kalau kitanya tenang, jangan terlalu itu. Nah, sini, rileks. Taruh lagi ya, Sat. Mau manggil siapa ya? Ustadz Kalu, sini dong. Sini Ustadz Kalu. Ini mic-nya. Oh, ini bareng. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ko Abdul Aziz Lo atau Ko Aziz Lo, di channel apa tadi? Ngaji Cerdas dan Asyiknya Belajar Islam. Oh gitu. Emang kita mau ngomong apa lagi sih? Enggak tahu mau ngomong apa. Panggil lagi yang lain. Panggil. Ya, panggil. Panggil. Kayak saya Son Goku. Panggil. Kayak Son Goku panggil. Om Adam, sini dong. Adam sih ini. Om Adam. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim lah. Sehat, ambil. Iya, Sehat ya. sehat. Alhamdulillah. Duh, masya Allah. Ambil kok. Kamu kok ganteng sih? Tularin dong sini. Aduh, enak banget ya, punya ganteng. Ada lagi? Saya Ada. mau panggil Mau lagi. siapa lagi? Mau manggil siapa Mau lagi? manggil. Om Andre, sini. Oh, Andre, mana Om Andre? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Masya Allah. Nah, gimana? Mau ada apa sih Mil ini Mil ceritanya? Mau Mil? banyak tanya ya? Heeh. Tanya tentang apa? Iya. Katanya Maaf ya. aku mau tanya nih sama semua, katanya apa Bi? Aku pengen tanya nih sama kalian. Apa nih? Sama kalian semuanya. Semuanya. Mu'alaf itu apa? Nah, coba Ko Andre. Ko Andre ini makin bagus loh. Coba tanya Ko Ko Andre, Andre. ini dua nih Ko Andre. Sekarang kita tuh dua channel Ko Andre. Nah gini kita. Nanti kita. Mu'alaf itu apa Ko Andre gitu ya? Mu'alaf itu apa ya? Iya. Mu'alaf itu adalah orang yang hijrahnya dari non-muslim ke muslim. Dia menerima Tuhan yang benar, yang berdasarkan agama Islam. Kalau keluar apa? Kalau keluar itu, ayo kalau keluar dari Islam apa? Kan kalau masuk mu'alaf. Masuk mu'alaf. Dibisikin nggak boleh. Kalau keluar apa? Apa? Murtad. Nah, Ulang. kalau murtad itu sia-sia, merugilah dia, meninggalkan akidah yang benar, Tuhan yang benar, ajaran yang benar. Paham? Paham. Alhamdulillah. Mau nanya lagi ke siapa lagi? Ke Abi atau Om Adam ya? Om Adam dulu. Tidak boleh bicara Abi, karena di sini kamu host, harus bilang Kohlo atau Ko Aziz. Om Adam dulu dah. Om Adam dulu ya. Kalau kata Om Adam, mu'alaf itu diambil dari kata alif.
Artinya dia tuh berdiri, tegak, Berdiri. Kenapa? Karena dia sudah memilih daripada sebelum dia berdiri itu dia gini, dia tuh tiduran. Makanya orang-orang yang nggak mau berpikir dalam Islam itu masih akalnya masih tiduran. Tapi kalau orang-orang yang udah berpikir dalam Islam, maka dia berdiri. Alif namanya. Nah, orang-orang yang memilih hijal itu dari Kristen ke Muslim maka disebut dengan mu'alaf. Dari tidur berdiri. Ya, keren ya. Jadi apa? Mu'alaf itu alif, artinya berdiri gitu. Nah, gitu Seneng nggak jadi Muslim pertama? Seneng. Nggak pegang. Sekarang qahlu. Wah, masya Allah ya, kata Imam Ali radhiyallahu an, bahwasanya setiap satu jawaban itu ketika dijawab berbeda-beda itu menandakan keluasan ilmunya. Ternyata tanpa skenario enggak sih gitu? Enggak ya. Ternyata berbeda. Mu'alaf itu menurut pengertian saya adalah orang-orang yang dilunakkan, dibukakan hatinya. Ketika sudah lunak dibukakan hatinya untuk Allah, untuk Islam gitu, untuk menjadi tauhid yang benar-benar tauhid. Jadi satu, benar-benar satu Tuhannya gitu, bukannya berapa dalam satu dalam berapa, tetapi benar-benar esa ahad satu gitu. Gitu ya, paham. Berarti Kak, kamu sudah punya 3 pengertian tentang mu'alaf ya? Iya. Gitu ya? Oh, makin kaya kan? Nah, di situ lah gunanya, makin banyak ilmu, makin banyak guru, makin banyak ilmu, makin beragam gitu loh. Kamu nggak mau nanya kita dari mana ini? Mau nanya dong. Om Andre sama Om Adam sama Kodo dari mana sih? Siapa yang mau suruh jawab? Om Andre dulu aja. Maksudnya apa nih? Asalnya? Ya, ini seharian dari mana gitu. Oh, sehari. Kumpul gitu. Ya. Seharian ini buat konten rekaman untuk mencerdaskan umat. Di mana? Membuat konten mencerdaskan umat di rumah. Di Ngaji Cerdas. Dan di Asyiknya Belajar Islam. Asyiknya Belajar Islam siapa sih yang punya channelnya? Yang punya channelnya Muhammad Abdul Aziz Qahlu. Nah, kalau Om Adam? Om Adam channelnya Adam apa ya namanya, nggak tahu. Adam apa? Tanya dong, tanya. Apa Om Adam? Adam Fatih. Adam Fatih. Terus ada lagi apa? Angkanya ingat nggak? Adam Fatih 1453 1453. Oh, itu Fatih ya? Iya, Muhammad Al Fatih ya. Iya. Itu channel YouTube. Nah, kalau Ko Andre ada YouTube nggak nih Ko? Kalau saya sih nggak ada. Nggak ada. Belum bikin. Belum bikin lah, tapi nanti lah. Nah, Adam, nama Islam atau nama Islam dan nama sebelum Islam apa? tapi jangan bocor ya, jangan kasih tahu siapa ya. Enggak dong. Rahasia kita bersama. Ini rahasia loh. Nah, kalau ada yang nonton gimana, Min? Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan kasih tahu ya. Nama Om Adam dulu tuh namanya David namanya. Oh, David. Nggak pakai David. David itu Nabi Daud. Oh. Nah, ibu Om Adam masih nama David. Dan ada marganya, Nenggolan gitu. Nenggolan orang apa tuh? Orang apa coba kalau Nenggolan? Cina atau Kristen? Buatnya. Bukan. Ayo, orang apa? Orang Medan. Orang Medan. Oh, orang Batak. Orang Batak. Ya, Abi salah. Ngebisikin salah ya? Iya. Jangan suka dengerin yang bisik-bisik ya? Iya. Apalagi bisik-bisik tetangga ya? Gitu. Oke, udah cukup jawabannya. Coba mau nanya siapa lagi? Yang terakhir. Nama Islamnya belum? Nama Islam? Nama Islam saya Adam Fatih. Nama saya. Nama Islamnya Adam Ahmad Daud Abdurrahman. Masya Allah. Ada Ahmad, ada Daud, ada Abdurrahman. Wih. Keren nggak? Keren. Siapa tadi? Ahmad Daud Abdurrahman. Ahmad Daud. Disingkat jadi Nabi Adam. Daud. Nama 2 nabi diambil nama Asmaul Husna 1. Iya. Sebenarnya bukan Asmaul Husna, saya terinspirasi sama sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf waktu itu. Berarti nama 2 nabi dan nama satu sahabat yang kaya. Bijaksana. Nah, itu mantap banget tuh. Mantap. Nggak miskin-miskin loh. Mantap.
Aku mau nanya lagi nih, kalian semua ini lebih enakan sebelum Islam atau sesudah Islam? Siapa dulu? Aku maunya kohlu aja dulu. Iya, kohlo katanya. Di belakang jangan kohlo. Apa di belakang? Di belakang Abi. Iya. Kalau ditanya lebih nyaman sebelum Islam, sebelum jadi Islam, ya, masuk Islam apa setelah masuk Islam? Saya jawab lebih nyaman setelah jadi Muslim. Orang masuk Islam itu kan Muslim. Kalau ditanya lebih nyaman mana saat mu'alaf dengan sekarang yang sudah bukan mu'alaf lagi gitu kan, harusnya sudah berdakwah gitu kan, gitu. Lebih enak sekarang. Kenapa? Otomatis sekarang makin banyak mempelajari Islam. Jadi makin tertuju kepada Islam, fokus kepada Islam, sehingga hidup dalam syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Nggak salah jalan gitu loh. Jadi benar-benar pelajarin Islam itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi kehidupan tenang, mau punya duit tenang, nggak punya duit ya nggak sampai enggak ya, rada galau dikit manusiawi ya, tapi kita masih tenang gitu. Nggak punya duit tinggal angkat tangan gitu ya. Gimana angkat tangannya kalau nggak punya duit? Salah, tinggal angkat tangan. Ya Allah, ya Razak, ya Ghani, berikanlah rezeki. Lagi kurang rezeki, ini lagi kurang duit gitu, lagi pengen beli ini beli itu gitu. Gitu. Apa Al-Ghani artinya? Yang maha kaya. Ar-Razak? Ar-Razak yang maha mengatur rezeki, yang memberi rezeki gitu. Al-Agung yang maha tinggi, yang maha besar. Iya. Terus mau tanya sama siapa lagi? Sama Ko Andre. Tuh Lebih nyaman mana gitu? Ya. Pertanyaannya lebih nyaman mana sebelum memeluk agama Islam dan sesudah memeluk agama Islam? Iya. Tentu kalau dibilang saya lebih confident, lebih nyaman itu setelah memeluk agama Islam. Bahasa apa tuh? Confident. Confident itu lebih nyaman memeluk agama Islam karena agama Islam ini bisa dibilang adalah panduan agama yang memanusiakan manusia, yang mengajarkan manusia itu seperti hidupnya tuh sudah ada di dalam agama Islam. Jadi semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Jadi kalau kita bepergian keluar kota nggak akan nyasar. Oh, bagaikan sudah punya peta. Sudah ada tujuan, arah tujuannya sudah jelas. Oh, gitu. Jadi kita nggak akan pernah nyasar lagi gitu. Itulah Islam. Yang terakhir adalah Om Adam. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Nyaman mana sih? Nyaman mana sih dari sebelum Islam sama sesudah Islam? Jelas. Senangan dalam Islam. Walaupun kalau dari secara logika memang sulit dijalani ya kan ya. Kita kan sholat subuh misalnya harus bangun subuh harus 5 itu kan sulit ya. Sebelum jam 5 sekarang jam 4. Jam 4 itu lewat 30. Nah kan itu kan agak sulit ya kalau dilihat dari sisi mata, tapi dibalik kesulitan itu Azmil, bahwa Allah tuh menjanjikan sesuatu yang besar, yaitu adalah pahala, menghantarkan kita kepada tempat yang sesungguhnya. Apa itu? Yaitu surga. Makanya kita semaksimal mungkin untuk beribadah gitu loh. Iya. Mantap gak? Mantap. Ya itu mungkin penjelasan Om Adam terkait dengan nyaman atau tidaknya. Pesan-pesan kalian untuk sahabat muslim apa? Dari siapa dulu? Dari Nah, terserah host dong. Iya, harusnya diatur sama bintang tamu. Ini mah kita jewer nih. Nah, pesan Om Adam buat sahabat muslim maupun Azmil, Koko, dan seterusnya. Pesan Om Adam adalah kita itu mendapatkan hidayah dengan susah payah loh. Kita mengorbankan segala apapun yang kita miliki. Terlebih kita harus meninggalkan kepercayaan terhadap keluarga kan gitu ya. Itu sesuatu yang sangat besar. Dan bagi saya ketika ada seorang yang muslim nih Mil, maka dia sudah sangat beruntung. Mengapa? Karena dia tinggal meneruskan kok.
meneruskan apa yang diyakini gitu. Kalau kita kan benar-benar nol banget. Benar. Nah, pesan saya itulah yang sampai kemudian jangan lepas. Genggam erat, jangan lepaskan gitu loh. Maka cintailah Islam. Kalau udah cinta sama Islam, nggak mungkin dia lepas kok. Kan gitu ya. Sentuhlah Islam tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Genggam dan jangan lepaskan. Nah, terus kan gitu ya. Nah, itu dia pesan saya. Istiqomahlah dengan cara kemudian memperbanyak referensi Islami gitu. Nah, kalau dari siapa lagi nih habis Om Adam? Habis Om Adam, Om Andre. Kalau saya biasa, tetap pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas atau sahabat-sahabat asyiknya belajar Islam gitu kan, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, jangan setengah-setengah, kita harus all out. Ya, itu sih pesan-pesan saya untuk sahabat-sahabat semuanya, karena itu udah, kalau misal iman kita gugur, nauzubillah gitu kan. Itu dia kalau dari Om. Sekarang giliran Kalau saya pesannya gini, apa yang kamu mau dapat itu ada di Islam. Ketika kamu dalam kegelapan, maka cahayanya dari Islam. Dan Allah lah nur ala nur gitu. Islam ibarat cahaya yang menerangi alam buana gitu. Islam itu adalah cahaya. Ketika engkau sedih, Islam yang akan menghibur. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ketika engkau miskin, Islamlah jawabannya. Kenapa? Karena Islam mempunyai Ar-Razzaq, Allah. Yang namanya Ar-Razzaq yaitu Allah. Allah mempunyai 99 nama. Salah satunya Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Jadi bagaimanakah aku akan takut kefakiran sedangkan aku adalah hamba yang Maha Kaya? Nah, itu sebuah ungkapan yang luar biasa. Ketika kita bingung, Allah lah yang Maha menunjuki kita. Islam lah petunjuk kita. Kata Rasulullah, kutitipkan 2 pusaka kepada kalian, tidak akan kalian pernah tersesat ketika kalian masih berpegang teguh keduanya, yaitu Al-Quran wa sunnati Rasuli. Kitabullah wa sunnati Rasuli. Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih gitu. Ketika kita sendiri, maka Islamlah yang akan menjaga kita. Jadi ketika kita dalam keadaan yang terjepit, maka Islamlah solusinya segala sesuatu. Jadi ketika engkau sudah melihat Islam, segera engkau rangkul. Ketika engkau sudah merangkul Islam, maka peluklah ia dengan erat, genggam dan jangan lepaskan gitu. Saya tadi. Oh, gitu. Iya, sama. Berarti ada kesamaan. Genggam dan jangan lepaskan gitu. Jadi pokok kita genggam, jangan lepaskan. Dan kalau ditanya apa sih yang bisa aku perbuat sebagai seorang muslim? Aku hanya seorang hamba yang dhaif. Ingat, sebuah negara itu akan kuat apabila seluruh elemen negara itu kuat, dan seluruh elemen negara itu dimulai dari seorang diri. Rakyat itu dimulai dari seorang diri. Maka yang perlu kalian lakukan adalah bekerjalah dari sekarang, berbuatlah dari sekarang untuk Islam, untuk negara kita, untuk kemuliaan Islam yang rahmatan lil alamin. Oh, aku hanya bisa mampu sedikit, ya sudah sedikit. Oh, aku hanya bisa mampu mendukung si ono si itu, ya sudah dukung. Aku hanya bisa membantu mensubscribe channel Ngaji Cerdas, subscribe lah. Aku hanya bisa membantu mensubscribe Asiknya Belajar Islam, subscribe lah. Aku hanya mampu nge-share, share lah. Aku hanya mampu like, ya like lah. Aku bisa semuanya, lakukanlah. Oh, aku bisa membantu program infak, lakukan. Aku bisa membelikan keramik untuk musola sebelahku, yaudah lakukan. Aku bisa membantu fakir miskin di sebelah rumahku, monggo lakukan. Aku bisa membantu proses pengambilan video untuk tim Ngaji Cerdas, ya sudah, tanyakan sama produser berapa biayanya, monggo silahkan.
Gak apa-apa semuanya. Sekali tag video berapa sih keluarnya? Ya sudah, silakan. Itu hanya aku mampu, dan itu aku berjual beli dengan Allah. Nah gitu. Jadi kita sesegera mungkin lakukan, dan apapun yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir ini kecil, ini ada artinya atau enggak gitu. Pokoknya udah jalan gitu. Nah gitu dari saya. Sudah ditutup. Ya udah, terima kasih Om Andre, Om Adam, Kolu, dan sahabat Ngaji Cerdas yang telah nonton di channel Ngaji Cerdas. Makasih ya, makasih. Dan asiknya belajar Islam. Makasih telah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share-nya gak ada. And share. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya. Kamu lagi jadi host? Iya. Nanti kamu jadi host lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kenapa tahu nggak? Bubar barisan tadi. Keponakan saya membelikan nasi goreng. Bisa saja kan saya diajak makan gitu kan. Ya gitu. Kedatangan saya itu mendadak. Mungkin dikhawatirkan ada makanan yang bagi saya haram gitu kan, yang tidak saya makan, makanya dibelikan. Maksudnya tadi dipikirnya mungkin saya tidak terlalu cepat bermain ke sana gitu, mungkin agak berlama-lama karena biasanya kami berjam-jam bermain sana dan bercerita-cerita, ketawa-ketawa gitu. Tadi yang offline banyak kita bercerita yang tidak kita ini ya syuting, dan pembicaraan pribadi juga gitu kan, udah lama gak ketemu. Nah mereka menghargai, begitu penghargaan coba mereka membelikan nasi goreng gitu. Walaupun akhirnya yang tadinya pengen sebentar akhirnya berjam-jam juga gitu, dan kena hujan juga. Nah, alhamdulillah. Jadi itu sahabat-sahabat, itu indahnya toleransi. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Islam tidak bertoleransi dengan keluarga, dengan orang yang non Islam, itu bohong. Bahwasanya keluarga orang Islam yang orang yang sudah Islam itu tidak mau kepada keluarganya yang non Muslim itu ternyata enggak gitu. Memang ada beberapa kasus yang mungkin diusir dari rumah dan segala macam, tapi pada keluarga kami ya alhamdulillah kami masih bisa berkomunikasi gitu. Oke, sekian saja.